Sambil nemenin istri nyetrika nih, kita nyoba ngerasain tehnya Bunda. Teh gula aren, teh tubruk, teh Jawa teman-teman. Enak Bun? Jos. Nah, teman-teman kembali lagi ke TikTok Affiliate. Evaluasi akunku kemarin, coba baca-baca ngeliat-liat hasil kemarin ya teman-teman. Kemarin ini produkku yang FYP itu kemarin on lagi, tetapi nggak bisa rebound seperti hari sebelumnya, hari-hari sebelumnya yang sempat wow gitu sampai 200 closingan lebih, walaupun komisinya kecil, tapi itu ngefek guys, ngefek ke yang lain dan ikut-ikutan tumbang. Coba tak cek kemarin ya teman-teman, akunku kemarin itu gimana performanya. Salah guys, salah akun guys, sebentar. Nah, di Toko Cihui kita cek Toko Cihui. Toko Cihui itu jadi ceritanya anakku tuh tak ajarin usaha jualan gitu ya. Dia namanya apa? Shop, namanya apa? Boom, namanya Toko Cihui. Wes tak ikutin aja. Kasih tahu nama Toko Cihui. Jadi kalau itu real yang ngasih nama anakku yang masih 2 tahun waktu itu ya Bunda. 2 tahun sih. Udah mulai TK 3 tahun. Masa? Yang pas aku ajak belajar toko itu? Iya, itu udah mulai pulang TK. Itu masih TK? Iya. Wow, masih TK kayak. Ternyata kayaknya baru kemarin saya ngajarin. Walaupun dia nggak running well gitu, tapi minimal yang saya tanamkan adalah dari kecil pun kenal entrepreneurship gitu. Ya walaupun cuma jualan apa ya? Garam, jualan ini untuk menyuplai somai Wondes waktu itu. Nah sekarang karena beralih mulai ada TikTok, jadi saya buatkan Cuko juga sebenarnya mau ngebangun ke dia legacy ke depan lah, walau alam nanti kan bisa diwariskan juga kalau bisa running ya teman-teman. Nah ini teman-teman, tapi lumayan tinggi juga ya kemarin nih. Tak gempur yang lain-lain yang masih naik ya produkku yang FYP tentunya. Dia tuh kemarin itemnya 112 sold dari hari sebelumnya 21. Waktu kemarin 21 terus kosong barangnya. Apa itu pas momen apa? Kemarin lebaran ke-4 ya. Lebaran ke berapa jadi 100 lagi. Terus kemarin ini lebaran ke-5 112. Ada kenaikan tapi nggak se-booming di lebaran ketiga kalau nggak salah. Itu 200 lebih. Nah karena tokonya entah sold out entah tutup gitu teman-teman. Dan itu non iklan ya. Terus ada juga, saya tadi jadi baru ngecek ternyata banyak juga produk-produk yang canceling. Apa orang iseng atau apa saya nggak ngerti deh. Cuman batal lah, kok ini banyak banget yang nggak jadi kayak gitu ya. Dan overall kemarin banyak produk yang tak bombardir itu ternyata nggak kena ya teman-teman. Secara view-nya kurang gitu ya. Tapi alhamdulillah kemarin masih tetap ada penjualan di angka komisi dapat 100.000. Jadi target saya 500 masih belum tercapai, tapi kalau di kolektif kalau kemungkinan besar ya sekitar 150.000-an dapat. Ini di akunku yang jalan, jadi dapat GMV ini teman-teman ya, daripada saya baca langsung aja dicek ya. Ini kemarin ya di akunku yang ada yang produk FYP-nya nih. Jadi dapat itu 1,6 148 sold, didominasi produk yang itu 112 dengan komisi yang kecil tapi tetap masih bisa running ya, dengan dapat komisi 108.000. Nah teman-teman, saya masih mencari pola terus menemukan produk apa yang naik gitu ya. Itu yang jadi kepala saya saat ini, untuk target bisa menembus di angka 500.000 per hari. Itu dream saya, cita-cita jangka pendeknya ya. Masih di kisaran 100 sampai 200 ribuan nih per hari ini yang sekarang stabilnya ya. Nah, mari kita cekidot di akun saya yang kedua nih kemarin ya. Akun kedua aku ini yang herbal di Wondes Nature ini kadang naik turun teman-teman. Ini sebenarnya udah nggak tak fokusin atau gimana, karena entah kenapa waktu itu kan saya alihkan ke adminku tapi malah ambruk. Dan itu susah banget di-up-kan. Gimana ya, dorong iklan gak ngaruh, ini gak ngaruh. Akhirnya sempat agak turun, agak loyo, saya diamkan aja. Jadi closing syukur, gak ada sing syukur. Nah kemarin saya ngobrol-ngobrol sama Mas Alif Jogja, beliau ternyata juga mulai masuk ke area herbal dan beliau jalan, terus ngasih tahu, Mas coba jualan produk ini gitu ya. Terus saya ikutin dan ternyata bisa mendorong lah. Kemarin sepertinya ada penjualan gitu ya.
Coba kita cek ya. Kemarin saya dapat berapa di akunku yang udah meleho ini. Nah, kemarin ternyata nih dapat 60.000 ya. Ini kalau bisa running malah tembus tinggi karena komisinya di produk-produk sini bagus ini guys. Komisinya tuh bisa 5.000 plus, bahkan ada yang di atas 10.000 gitu. Jadi kalau bisa running di sini good ini di herbal. Tapi lagi-lagi ini tergantung akunnya, tergantung orangnya juga, tergantung produknya, tergantung lagi ya rezekinya gitu ya. Sama-sama herbal belum tentu teman-teman, belum tentu bisa running. Sedangkan Mas Alif ini lagi kena GMV Max, beliau sehari bisa tembus ya pasti di angka 300 plus ya, 200 plus, 300 plus, kan tembus, ada yang tembus 1 juta sehari komisi gitu. Cuman problemnya kemarin yaitu komisinya diturun jadi 1%. Nah ini alhamdulillah masih lanjut, tapi ya nggak sedahsyat waktu zaman masih tinggi itu, tetap naik ya. Dan kerennya dia karena sudah ada yang FYP, terus triknya dia kalau yang saya pantau adalah mencari produk turunannya. Jadi misalkan beliau ini lagi ngejual salah satu yang running itu obat sakit gigi, nah dia nyari macam-macam obat sakit gigi testing, dan ada juga yang kena FYP jadinya gitu. Nah itu trik juga ya teman-teman ya. Makanya kenapa di akunku satu itu ada yang kena kan racun tikus, ya udah saya coba cari teman-temannya racun tikus tapi belum bisa nendang. Ada sih satu yang racun tikus, saya nendang lagi di perangkap tikus, itu yang kena saya itu. Tapi belum bisa ke produk-produk yang komisinya bagus, lingkaran itu, sesekali kena gitu ya teman-teman. Terus ada juga produk yang jalan saat ini masih sampai hari ini masih tutup teman-teman. Bahkan yang buka pun malah sold out. Itu karena jemuran. Bunda lagi beli jemuran yang nggak dari besi, pelan-pelan yang dari besi ini mau Bunda buangin. Nah itu teman-teman. Terus ada lagi nyangkut, iya, jadi bolong dikit terus nyangkut. Ada juga, saya ini kan punya akun yang kepada saya ceritakan ya. Selip-selipin yang di selipan. Saya ceritakan itu ada tuh tentang kucing. Nah ini saya coba testing lagi, saya coba hidupkan, dan kemarin coba follower saya upkan dan ternyata bisa tembus. Showcase-nya up lagi. Saya lagi testing konten teman-teman. Di sini ada konten yang saya pakai AI. Ada konten real, ternyata yang konten AI ini malah naik, tapi ada juga konten realnya juga naik, tapi overall yang konten AI ini gendeng nih, bisa sampai tembus, ada yang tembus 9.000 organik nih. Tapi ini on keranjang kuning ya. Tujuan saya apa? Tujuan saya untuk mendatangkan view sebanyak-banyaknya. Setelah itu coba saya selipkan produk yang berhubungan. Ini kayaknya mulai kena, jadi ini mainnya ke arah niche ya. Jadi dulu namanya bukan ini ya, lupa saya namanya. Terus akhirnya karena sempat akun saya ke Bennett, waduh ini saya saya jadikan backup, saya dorong untuk dapat follower, terus saya kasih nama Juragan Wondes. Juragan Wondes. Dan ternyata kemarin dulu sebenarnya udah ada penjualan, tapi yang masih masih kecil ya, dan sudah saya loskan karena sempat ada perubahan follower minimal 1.000 ya waktu itu, terus turun 600, akhirnya nggak bisa, cashnya hilang gitu ya. Nah kemarin ternyata ada pecah telur teman-teman, ini baru 2 hari 3 hari ini saya on kan lagi, saya lihat followernya bagus sih, udah bisa, terus produk saya juga ada gitu kebetulan. Nah ini dapat 10.000 kemarin, moga-moga hari ini ada closing ya. Nah ini produk yang laku teman-teman, 21. Tapi ini arahnya nanti kebanyakan akan saya konten kucingnya daripada keranjang kuningnya untuk menarik traffic. Nah pelan-pelan sambil menambahkan produk, kalau ada 1, 2 terus saya coba kesini, tapi yang komisinya yang bagus gitu. Karena saya dulu pernah jualan cat choice ya, dia kan ngasih beli makan cat choice kasih itu gitu, tapi ternyata komisinya kecil ya. Dan ini coba saya cari-cari produk yang komisinya ya bisa goceng ke atas kalau bisa ya. Kalau bisa lebih tinggi lagi keren. Karena saya belum paham betul, sebenarnya saya nggak merah kucing juga tuh, karena ada kucing, karena sering nongol kontennya dan seru juga kayak gitu. Nah kemarin saya lagi beli ayam ke Manggisan tiba-tiba ada kucing nongol ya, langsung saya record aja. Kemarin saya ke Senayan juga ada juga kucing. Nah ini konten dimanapun sekarang kucing kayaknya jadi konten juga nih yang menarik gitu, karena cat lover ini banyak ya. Itu coba saya mainkan di situ teman-teman. Terus hari ini moga-moga ini saya tadi udah ngonten juga di sini, masih view-nya masih agak slow.
Terus lanjut ke apa namanya ya teman-teman ya, ke akunku yang olahraga yang sempat booming itu waktu itu. Kemudian tiba-tiba kok ada yang closing, saya kaget. Saya yang udah jarang keranjang kuning kayak merasa saya berat gitu lah ngontenin di bidang olahraga ini, karena produknya saya juga tidak pegang segala macem gitu. Terus saya iseng waktu itu ngontenin dekernya anakku gitu. Komisinya kecil, tapi harganya di sini tinggi loh, seingat saya. Ternyata bisa pecah telur. Akhirnya ya saya coba iseng. Kemarin saya coba ini ngontenin lagi. Yesterday ada closing nggak? Oh kemarin 0 ya. Hari sebelumnya ada closing, terus saya coba-coba iseng. Saya tambahkan lagi-lagi ini nothing tulus saja, karena saya emang nggak begitu paham betul produknya. Tapi untuk view lumayan nih. Saya kemarin coba ini ya. Ini tanpa ngomong, cuma saya pakai backsound aja. Ini ada kursi, ada apa namanya ini, deker ya. Untuk view lumayan ini 300-an. Nah tetap saya fokusnya di sini ke tentang bola, karena anakku kan suka main bola. Jadi dia main bola di mana, saya akan record jadi screenshot di sini. Kalau video panjangnya bisa teman-teman cek di Wondes Body Fit ya. Itu tentang bola, pas anakku main bola, belajar bola lah gitu ya. Jadi konten tetap siapa tahu saya arahkan juga untuk bisa ngelapak. Lagi-lagi kalau di sini nothing tulus, karena saya belum fokus di sini ya. Hari satu bahkan zong, tapi kalau coba istiqomahin sekarang, karena mulai ada pecah telur ya. Nah terus ada satu lagi yang modal backsound, kemarin ada closing ya, walaupun kecil tetap saya coba istiqomahin aja. Dan problemnya lagi, toko innya yang produk laku di saya masih tutup. Jadi sebelum lebaran sampai hari ini masih belum buka lagi. Jadi saya harus nyari alternatif produk, dan kemarin saya coba cari alternatif produk, ada tapi yang nggak sejalan yang sudah running sebelumnya nih kemarin. Ini bermodalkan backsound ya, yang laku tuh kamper sama kaos kaki, laku 4 dapat 3.600. Jadi walaupun kecil ya coba aja tak jalankan teman-teman, lagi-lagi buat belajar proses, nggak tahu yang mana. Dan ada satu lagi akunku yang saya coba-coba juga, di sini masih susah closing ya teman-teman, tapi secara view bagus ya. Ini juga akun baru dan secara view oke nih teman-teman nih. Saya testing di sini jarang closing, dan saya juga ngontennya jadinya semangatnya oleng nih. Tetapi saya seneng karena kalau ngeliat view-nya tuh non iklan, view-nya masih oke semua tuh ya. Oke-nya 500, 300, 500, 500, 400, bahkan ada tembus 900 non iklan. Gokil nggak tuh? Keren itu kalau bisa bertahan. Tapi sayangnya closingnya masih kebanyakan 0 closing. Nah akunku utama 2 hari 0 penjualan. Di akunku yang utama yang cah PCT itu gara-gara kena problem dulu, kayaknya menyembuhkan memang tidak mudah teman-teman. Sampai saat ini masih belum bisa closing, tiap hari aja belum bisa. Tapi anehnya 2 hari nggak closing. Hari ini tadi saya melek mata jam 3-an gitu, saya iseng coba buka dan terjadi sudah ada yang closing. Saya juga ini closingnya tadi saya melek jam 3 pagi itu dari closing nih. Satu produk komisinya 22.000. Nah ini kalau bisa apa ya, ngebanjirin closing dengan satu produk ini ya amazing ya teman-teman. Ya amazing kalau bisa closing satu produk dengan komisi 22.000. Tapi ya itu jarang closing. Tapi tetap tak istiqomahin aja teman-teman. Tetap istiqomahin. Jadi teman-teman yang masih belajar kayak saya, nggak usah takut, nggak usah malu, nggak usah budrek, gaskan aja, hasilillah. Nah berkaca dengan teman-teman yang sudah berhasil, kita jadi penyemangat kita. Bukan iri, bukan dengki, tidak. Tetapi jadi penyemangat. Oh teman-temanku ternyata bisa. Mereka-mereka yang juga subscriber di sini teman-teman, pada bisa loh menghasilkan. Gokil, bisa 1 juta sehari. Ini kemarin saya juga di capture dari Mas Doni, saya ngobrol-ngobrol sebentar, beliau capture sehari 1 juta guys. Komisi, saya nggak ngomongin omset ya. Gokil, di nuansa lebaran yang orang pada tutup, tokonya pada tutup gitu ya. Kok bisa sehari bisa mendapatkan 1 juta? Gokil, itu di luar nalar bagi saya. Kalau toko buka itu masih kemungkinan oke gitu, tapi ini kondisinya ini teman-teman ya.
18,9 juta dalam 2 hari dengan komisi 2 juta guys, di tanggal 1 sampai 2, ini bulan apa? April ya? Ya benar tuh, 1 sampai 2 April, 2 hari dapat komisi 2 juta. Amazing. Saya target 500.000 belum mampu. Ya mungkin kalau tak total sehari ya saya dapatlah 200 kayak gitu ya. Kasarnya kayaknya gitu ya. Nah, tapi bersyukur, bersyukur. Nggak ibaratnya kita cuma di rumah saja, nggak harus lari kemana-mana gitu. Terus bisa menghasilkan, itu amazing bagi saya. Dan itu salah satu dream saya ke depan. Terus saya kemarin ada juga iseng nih teman-teman. Ada kan yang ngasih tahu, wah tanpa sampel bisa. Saya bilang, ini apa nggak kena PL gitu. Terus saya coba renungkan, saya diamkan, gimana ya. Jadi dia mengcapture gambar produk dari tokonya, plus kita ya tetap ngobrol kayak gini, cuman ditempelin gambar itu. Dan ternyata ini nggak PL teman-teman. Terus ya tentunya kalau saya saya testing kemarin, ternyata emang real saya ngetesting gitu loh. Dan alhamdulillah ternyata apa, pagi-pagi ada yang closing. Wah, dalam hati amazing juga nih kalau bisa running. Bukan berarti saya nggak mau pakai sampel, tapi kadang-kadang kita kan belum punya sampel teman-teman ya. Ini bisa jadi solusi juga teman-teman, tapi saya tidak menjamin bahwa ini akan running well. Tapi saya kemarin testing itu bisa dan ada closing. Tapi saya juga testing beberapa nggak selalu ada closing, pas kebetulan atau apa nggak tahu, walau alam tuh. Kemudian ada yang closing dengan komisi ya berapa ya? Antara 6.000 sampai 9.000. Bilang, wah, kalau bisa kayak gini keren juga nih solusi. Jadi kalau misalkan lagi ada produk trending atau apa lagi rame, kita ikut-ikutan ngejualin tanpa harus memiliki sampel, ternyata bisa gitu ya. Tapi saya tidak bisa menjamin apakah ini akan kena PL apa enggak ya. Tapi ada yang ngejalankan ini dan ternyata beliau nggak kena PL. Dan yang pasti karena kita real, bikin videonya real, nggak ada re-upload, bahkan capture-nya pun saya sarankan jangan capture video foto-foto kemarin, foto selalu capture terbaru karena di setiap file itu ada metadatanya teman-teman. Jadi data itu bisa kebaca oleh si AI-nya TikTok. Jadi misalkan kita capture sekarang, ya udah ada tanggal sebenarnya yang nggak kelihatan langsung di HP kita, yang mereka bisa ngedetect metadata bahasanya ya, kalau tidak salah. Tolong luruskan kalau yang salah teman-teman ya. Nah kemarin tuh saya sebentar kita cek aja nih dari penjualan kemarin. Ini alhamdulillah pagi ini mulai 19.000 teman-teman. Jam sekarang dapat 19.000. Ini kedorong tetap yang FYP ya. Tapi ada satu produk yang belum saya buka iklan, belum saya bikin konten. Ini tadi Bunda baru mau ngajakin konten, udah closing nih. Ini amazing tuh kan, teman-teman. Pagi ini tuh ada salah satu produk yang cuma tak add-kan di showcase. Saya belum bikin konten, baru aja si Bunda ngajakin bikin konten itu karena mesin cucinya buluk katanya, dan ternyata running, walau alam. Nah itu juga keajaiban juga teman-teman. Kadang-kadang belum bikin konten udah ada yang closing. Amazing, baru niat doang. Ya Allah, istimewanya Tuhan kalau mengatur hati seseorang, mengatur rezekinya. Makanya kadang-kadang kita tuh jemput rezeki juga nggak harus ngotot habis-habisan. Slow tapi tetap bergerak. Bahkan ada yang nggak ngapa-ngapain, itu rezekinya datang. Crazy ya. Saya kadang-kadang mikir, orang Arab itu hidupnya slow-slow gitu. Yang kerja orang-orang asing. Mereka tuh slow, pesta-pesta gitu. Tapi kok bisa running? Cuman ya habitnya di sana, culture-nya di sana, yang saya dengar dari Alman Mulyana gitu. Pada saat mereka itu udah waktunya ibadah, ya udah breng sholat ke masjid. Tetapi nggak tahu apakah ini real semua, tapi mungkin culture secara umum kali ya. Lagi-lagi kalau emang bandel aja badung-badung aja gitu ya. Terus saya ada lagi tuh, ada di TikTok seliweran gitu. Habitnya di Indonesia kalau malam Jumat ngapain? Orang baca Yasin. Tetapi di Arab habitnya apa? Kalau malam Jumat mereka kumpul keluarga, pesta-pesta ya. Mungkin kalau orang kita ya kayak genduri atau ngobrol-ngobrol, ya bakar-bakar tapi mereka gitu. Nah, sedangkan kita nih kiblatnya kan ke sana ke dunia ya. Kok bisa begini, beda begitu ya? Oh iya, tapi ya menurut saya silaturahminya bagus malam Jumat ya, kalau tambah doa ya bagus gitu ya. Mungkin inilah yang di-custom oleh para alim ulama kita yang udah senior dulu,
dengan malam Jumat itu dengan membacakan Yasin gitu ya. Walau alam, ini bukan ranah saya, tapi saya ngeliat kok beda ya. Ya itu udah melengsong ya. Kembali lagi, tadi saya ingin ngomongin, oh iya, produk yang saya coba, saya nggak pakai sampel, tapi saya pakai capture foto ya, untuk saya kontenkan, dan ternyata closing gitu ya. Yesterday. Nah ini teman-teman, nih dapat komisi 7.000. Nah kalau bisa terjual banyak ya amazing gitu ya. Walau sayangnya saya belum bisa, cuman saya ada yang closing aja bagi saya wow, amazing gitu kan, amazing, amazing. Kalau kata Bunda amazing. Fitnah itu lebih baik daripada tidak memfitnah. Amazing. Sebentar ini mau tak klik raiso piye cuk. Mana maksudnya videonya yang mana gitu loh. Alah, tak kena diklik malah. Saya nggak paham ngekliknya. Wih, udah 20 menit kawan. Bodoh, terusin aja ya. Lagi asik ngoceh kok. Dari potong daging sampai motongin buah, sayur-sayuran, bunda-bunda bisa pakai pisau set 6-in-1 ini ya. Coba cek harganya gokil, lagi promo ugal-ugalan. Nggak? Nah, jadi ini kontennya. Lagi-lagi saya tidak mengajarkan teman-teman ya. Cuman yang saya jalankan itu. Jadi jangan langsung diikutin aja tanpa tahu efek sampingnya, karena tidak ada yang menjamin bahwa ini akan baik-baik saja. Tetapi saya testing dan nggak ada itu ya, PL, alhamdulillah aman. Tapi tidak menjamin, lebih baik punya sampel ya. Ini karena produk-produk yang lainnya saya rata-rata semua, hampir semua pakai sampel. Saya cuma testing 1-2 gitu ya. Dan itu juga nggak selalu work ya, nggak bisa selalu pakai ini langsung jualan meledak, enggak juga. Wih, kok kemarin gini teman-teman. Nah ini tentang permainan level nih, teman-teman, level berapa ya? Saya nggak ngerti. Kemarin level saya 1 atau 2, nah ini kok jadi level 4 ya? Pah, bola. saya nggak ngerti levelan ini. Tax sertifikat sembola, ada levelnya ternyata. Saya dapat level 4 sebelum kayak 1 gitu. Kan bahkan ada yang kemarin 2. 2. Sebelumnya ada levelnya 0. Beberapa akun saya 0. Kalau si mana ya? Di Wonders Empire aja nih. Levelnya ada keluar level. Kadang-kadang nggak ada yang levelnya nggak muncul juga, kadang nggak ada ya. Nggak ada level. Oh, level 1 ada. Di CAPCT berapa ya dia? Yang jarang closing akun kota. Kurang nih tehnya, manis banget. Masih ada nggak teh? Masih. Takutnya kan sukanya manis. Kalau saya kan pahit-pahit saja. Oh, levelnya 2. Levelnya 2. Nah, teman-teman, ya semoga kita bisa naik ke level 8 ya. Karena yang saya lihat ada senior-senior kita yang level 8. Level 8 itu kayaknya omsetnya udah miliaran deh. Ya walau alam, moga-moga lancar terus dan saya terus mencoba. Targetnya ya kalau bisa mendapatkan 20-30 juta di bulan ini dengan berbagai macam angle, berbagai macam cara kita gaskan, testing iklan, testing produk. Dan salah satu atensi saya sekarang gimana caranya menemukan produk yang bagus, yang laris, komisinya oke. Nah, dan terus bisa FYP meledak-ledak. Entah FYP baik kan nggak masalah. Bagi saya ngiklan pun asal itu memang profit, asal menghasilkan, kenapa enggak. Nah, kemarin saya dapat bocoran sedikit. Jadi ada teman kita yang private sama Bang Jos. Kata beliau ya, selama beliau kan ngajarin ayo iklan view gitu kan. Ternyata beliau ngajarkan ke yang saya kenal itu, beliau ya katanya untuk mendapatkan traffic ya bisa memerlukan budget kisaran 5 sampai 7 jutaan atau 6 juta gitu.
Bayangkan teman-teman, untuk bisa mendapatkan traffic, berarti benar yang saya perhatikan itu bahwa semakin produk view-nya tinggi, ya kecenderungan closing-nya akan bagus. Kemarin yang sempat saya dapat 200 di momen-momen mau lebaran itu, saya dapat traffic itu sekitar 50 ribuan, 50 mendekati 60 ribu. Itu ya saya lihat penjualannya juga naik. Penjualan di kisaran mendekati ya 240 ribuan dengan trafficnya 50 ribu, 50 ribu plus. Nah itu teman-teman, ceritaku pagi ini ternyata ngoceh nggak jelas ini sudah dapat 25 menit ya. Nggak, terus ada yang nonton nggak ini? Yes, bodoh amat. Intinya saya melepaskan ada yang di kepala saya pagi ini, semoga jadi energi buat diri sendiri. Dengan teman-teman yang nonton video ini, siapapun panjenengan yang nonton, silahkan di subscribe, silahkan di komen, silahkan dikasih like dan komentarnya. Silahkan mau komentar asal positif, asal kebaikan, asal untuk kita bisa bertumbuh, gasken. Tapi kalau keburukan nggak usah, kalau cuman menghina, mencela, burukan nggak usah. Kenapa? Karena nanti energinya berbahaya, nyetrum, dan bermasalahnya lagi nyetrumnya kembali ke sampean sendiri, ke kita sendiri kalau kita lempar negatif. Begitupun yang positif. Oke teman-teman, mulai oleng. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan video selanjutnya.